Ya, oke. Oke, Mbak Nonong. Ya, makasih Mbak Amel, Mbak Nonong. Mbak Novi sudah host, Mbak Nov? Ya, bisa share. Iya, Ya, sudah teacher. ya. Oke, Ini saya saya buka soalnya kalau filenya dulu ya, teacher. gimana, Mbak? Saya buka filenya dulu. Oh iya, saya kalau sambil nge-share itu nggak fokus. Oke, eh ayatnya dulu nggak apa-apa, Mbak. Kita baca terjemahnya dulu. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini kan surat yang sering dibaca pas Idul Fitri, Idul Adha ya, atau untuk sholat Jumat biasanya. Nah, kita baca dulu artinya hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi ghasyiyah itu juga diartikan kiamat ya. Saya sering menyampaikan bahwa dalam Quran itu untuk menyebutkan satu arti itu biasanya disebutkan dalam banyak kata, sebagaimana satu kata itu juga punya banyak arti. Nah, begitu juga dengan kata kiamat itu. Kiamat itu disebutkan ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ada as-sa'ah, ada al-ghasyiyah itu. Nah, nanti apa penjelasannya yang apa lebih detail terkait perbedaan dari masing-masing kosakata itu ada satu buku namanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran yang saya dapat hadiah dari Mbak Amel itu. Jadi apa kosakata dalam Quran gitu. Nanti misalnya kita ingin tahu ghasyiyah itu artinya kiamat tapi yang apa gitu ya. Akar katanya apa, terus maknanya yang gimana. Kalau misalnya qari'ah itu kan dari kata qara'a ya, artinya mengetuk, mengetuk atau mengagetkan gitu. Karena peristiwa kiamat itu peristiwa yang mengagetkan. Misalnya kayak gitu. Nah, al-ghasyiyah itu nanti bisa dicari akar katanya, artinya apa. Tapi dalam konteks ini, ghasyiyah itu diartikan kiamat. Nah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah itu sih asli artinya khusyuk ya. Kalau khusyuk itu kan tunduk gitu. Tapi di sini diartikan wujuhun, wajah-wajah pada hari itu ya, khasyi'ah. Tertunduk tapi tertunduknya itu hina. Jadi mungkin karena ya manusia akan menghadapi apa namanya pengadilan gitu ya dari Allah sehingga tertunduk terhina gitu. Amilatun nasibah. Amilah itu bekerja, nah nasibah itu payah. Ya karena huru hara terus ya misalnya kita sekarang melihat kayak di Palestina itu kita ngelihat aja kan kayak capek ya. Itu bagaimana dengan yang mengalami gitu. Nah, itu kan baru satu dari belahan dunia, satu bagian kecil dari belahan dunia. Nah, ketika kiamat itu nanti kalau itu terjadi di seluruh belahan bumi dan peristiwanya mengagetkan semua alam hancur dan lain sebagainya itu, maka kita tuh merasa lelah gitu. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki apa yang sangat panas. Nah, nasibah itu tadi kan dari kata nasob. Nasob itu beda dengan nasab ya. Yang tadi itu amilatun nasibah. Nasibah itu kalau kalau kita uraikan pada tasrifnya kan berarti isim fa'il dari nasoba. Nah, itu di surat Al-Insyirah itu ya. Fa'idha faroghta fansob. Kalau udah longgar, udah luang, maka bercapek-capeklah lagi gitu. Nah, fansop itu berlelahlah itu dia fi'il amr. Tapi kalau yang di sini nasibah ini berarti isim fa'il mu'annas. Ya, nasibah. Nah, tasla masuk naron api hamiyah yang sangat panas. Tusko disiram. Tusko itu asli artinya disiram atau diberi minum gitu ya. Min ainin aniyah. Dari sumber mata air yang sangat panas.
Laisa lahum ta'amun. Nah, tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari'. Nah, dhari itu tadi di pengantarnya yang flyer yang beredar tadi ya, dhari itu nama pohon yang berduri yang itu menjadi makanannya orang-orang penghuni neraka. Layus minu, yang mana makanan itu tidak menjadikan gemuk, wala yughni, dan juga tidak menghilangkan lapar. Nah, wujuhu yauma idzin na'imah, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Jadi ada wujuhun khosyi'ah, ada wujuhun na'imah. Ada yang wajahnya berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Karena usahanya, dia rela dengan usahanya ya dulu ketika di dunia banyak menanam kebaikan, maka dia merasa rela, ridho, senang gitu atas usahanya itu, sehingga ketika di hari pengadilan nanti wajahnya berseri-seri. Nah, apalagi mendapatkan ganjaran surga fi jannatin aliyah, karena mereka berada dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, di surga itu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah, ada mata air yang mengalir. Nah, ini gambaran-gambaran tentang surga. Fiha sururum marfu'ah, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ada gelas-gelas yang tersedia. Maudhu'ah itu kan berarti akar katanya apa, coba Mbak Novi bantu cari. Maudhu'ah itu kalau dari tasrifnya apa? Akar Wadu'a kata atau bukan teacher? ya dari wadho'ah. Jadi wadho'ah itu kan meletakkan ya. Iya. Maudhu'ah itu berarti diletakkan. Berarti kira-kira ya gelas-gelasnya itu udah, kalau bahasa Jawanya itu cemawis gitu. Cemawis itu udah tersedia, udah diletakkan di dekatnya. Wa namariqu masfufah, dan bantal atau sandaran yang tersusun. Wa zarobiyu mabthuthah, permadani yang terhampar. Betapa senangnya kita membaca ayat tentang surga ya. Afala yang duruna, maka tidakkah mereka perhatikan unta? Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Nah, untuk menyebut unta itu saja kan banyak ya dalam Quran itu. Ada ibil, ada nakoh, ada apa lagi? Kalau bahasa Arab yang biasa di buku teks-teks itu jamal ya, unta itu. Di Quran sering digunakan kata ibil atau nakoh itu untanya Nabi Solih itu. Wa ilas samai, dan langit kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali, dan gunung kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi, dan pada bumi kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama sesungguhnya hanyalah anta engkau Muhammad mudzakir, pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahu, maka Allah mengadabnya adzabal akbar, dengan adab yang besar. Inna sesungguhnya ilaina, kepada kamilah, iya bahum, kembalinya mereka, thumma inna, kemudian sesungguhnya alaina, kewajiban kami, hisabahum, membuat perhitungan atas mereka. Nah, jadi kalau ditematisasi ayat ini ya, surat Al-Ghasyiyah ini pertama bicara tentang kondisi atau keadaan orang-orang yang ketika di dunia tidak banyak melakukan amal soleh atau lebih banyak amal buruknya, maka dia wajahnya tertunduk lesu, hina, karena mendapatkan balasan dari apa yang ketika dilakukan di dunia. Nah, sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia akan ditampakkan wajahnya naimah, berseri-seri ya. Karena usahanya itu dia
atas apa yang dia usahakan, dia bahagia, dia senang dengan upaya yang dilakukan di dunia. Nah, lalu gambaran keindahan-keindahan yang ada di surga tadi ya, ada sururum marfu'ah, apa dipan-dipan, wa aqwabu maudu'ah, gelas-gelas yang didekatkan, udah disediakan ya, dan seterusnya itu. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah itu hanyalah sebagai pemberi peringatan. Karena di situ disebutkan lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai mereka, sehingga kalau kita kaitkan dengan bagaimana paman Nabi sekalipun yang begitu dekat dengan beliau, di akhir hayatnya tidak beriman gitu ya, sampai akhir hayatnya tidak beriman. Nah, itu karena lasta alaihim bimusaitir. Jadi Rasulullah itu tugasnya ya muzakir gitu, memberi peringatan, udah ngasih tahu ke umatnya, ke apa namanya, kaumnya, ke kerabatnya. Nah, diterima atau tidak, mereka mendapatkan hidayah atau tidak, itu kembali kepada Allah yang memberi hidayah. Oke, baik. Sekarang kita baca di kitab ini. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 26. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Ghasyiyah? Li'annallaha ta'ala yahki an yaumil qiyamah fi hadhihi surah wa min asma'ihil ghasyiyah. Karena Allah mengisahkan, menghikayatkan tentang hari kiamat di surat ini. Wa min asma'ihil ghasyiyah, yaitu juga dari namanya Al-Ghasyiyah, allati taghsyan nasu kulluhum. Yang mana manusia secara ghasyiyah. Sambil izin tanya ya Ustazah. Oke, gimana Bu? Khosyi'un sama khosyi'ah itu kan hampir sama, tapi Oke. artinya kok berlawanan. Oh, jadi kalau kalau dari akar katanya itu sama Bu sebetulnya. Khosya'a itu bisa berarti tertunduk gitu, kayak kita sholat khusyuk gitu. Tapi mungkin itu nanti melihat pada konteks kalimatnya gitu. Tapi kalau dari segi akar katanya sih sama. Jadi khosyi'ah dan khosyi'in itu hanya pada apa Bu? Kayak subjeknya gitu aja. Subjek. Kalau khosyi'ah itu untuk perempuan, kalau khosyi'in itu untuk jamak laki-laki. Nah, gimana artinya bisa khusyuk, khusyuk sholat dengan khusyuk orang yang tertunduk hina itu dengan melihat konteks penggunaan dalam kalimat itu. Nah, mungkin itu berbeda justru dengan khosiin, Bu. Khosiin dan khosyi'in. Nah, ini yang kalau kita tidak fasih ya, kalau khosyi'ah dan khosyi'in itu tadi sebetulnya sih tidak ada permasalahan berarti dalam soal arti ya. Tapi kalau khosyi'in dan khosiin itu yang malah jauh sekali artinya. Mari coba kita buka di surat Al-Baqarah itu loh, yang kunu qiradatan khosiin dengan khosyi'in yang di surat. Kayaknya di Al-Baqarah juga ada khosyi'in yang apa ya? Coba Mbak Novi bisa sambil buka Al-Ma'ani nggak? Khosyi'in rasanya coba saya cari. Kalau khosyi'in itu di surat Al-Baqarah ada di ayat berapa ya? Yang kunu qiradatan khosiin itu ada Bu. Kunu. Ya Bu, begini Bu Ustanya sekalian kita bahas ya. Kenapa kita itu kalau ngaji perlu fasih itu ya karena itu. Khosiin. Kunu Al-Baqarah ya, teacher. Al-Baqarah Mbak. Apa bisa dicari di sini Mbak ya? Ayat Kunu berapa, qiradatan. teacher? Kenapa? Al-Baqarah ayat. Saya itu yang masih cari ayatnya. Saya lupa. Tapi ada di kunu qiradatan. Sebentar. Saya coba cari ayatnya. Kunu qiradatan khosiin.
takunu. Itu ayat 65. Ayat 65, Mbak. Mari kita bandingkan dengan ayat nah itu ya. Ayat 65. Lalu ada yang khosyain itu di surat apa ya? Apa Pak? Depan-depannya itu. Khosyain. Ini kera yang hina ya, teacher. Maksud saya itu kalau khosiin yang ini artinya hina. Tapi ada di ayat lain yang sebetulnya masih di Al-Baqarah juga. Coba kalau ada yang nemu khosiin gitu. Khosyain maksud saya. Lupa depannya ya. Kalau cari khosyain aja enggak itu. Khosyain yang di Al-Baqarah di ayat berapa ya? Ini kalau enggak nemu langsung kata-kata yang di itunya enggak sulit. Mungkin kalau enggak harus di Al-Baqarah. Coba Mbak Novi bukakan di surat Khosyain. Misalnya di surat Nah, jadi ini Bu Us, kalau kita baca pada arti khosyain itu ya dalam Quran, itu punya beberapa arti. Misalnya at-tawadhu' wal khudu'. Jadi bisa berarti apa namanya tawadhu gitu, rendah Rendah. hati, iya, dan khudu' merendahkan diri gitu. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat 90, Mbak Novi mungkin bisa bantu. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, jadi pada makna awalnya itu adalah tertunduk gitu, Bu. Ya. Nah, tapi nanti apakah itu tertunduknya itu bisa yang berarti karena makna positif gitu ya. Jadi yang penuh harap dan cemas. Namun kalau yang di surat Al-Ghasyiyah itu tadi, jadi khosyiahnya itu lebih kepada malu gitu. Jadi tertunduk malu. Nah, nanti memang ini perlu bantuan dengan satu buku namanya Al-Wujuh wan Nadhair itu. Untuk kita bisa mengidentifikasi kata khosyi' dalam Quran itu apa saja artinya. Seperti kapan hari dulu kita kan pernah bahas yang di hari Jumat itu ya. Di hari Jumat kan kita bahas satu buku yang membahas tentang ragam makna kosakata Quran. Ya kan? Misalnya kata apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Apa gitu misalnya? Misalnya Misalnya sholat, teacher. misalnya sholat itu saja, Bu. Sholat itu kan yusalluna itu kan bisa berarti sholat gitu ya, sholat secara fikih itu. Tapi kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kan tidak bisa diartikan sholat fikih itu, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu yusalluna ala nabi, kan nggak mungkin artinya Allah sama malaikat itu sholat pada nabi, kan nggak gitu. Nah, maka di situ yusalluna itu artinya bersolawat.
Nah, sehingga bersolawat itu pun nanti beda-beda artinya. Kalau solawatnya manusia itu mengucapkan, maksudnya solawatnya umatnya Nabi, itu kan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau solawatnya malaikat gimana? Kalau solawatnya Allah gimana kepada Nabi? Nah, jadi itulah ragam makna dari kata-kata dalam Quran. Nah, demikian juga mungkin untuk khosyiah itu tadi, ya khosyiah atau khosyiin itu tadi. Mungkin itu Bu Us. Nah, untuk membedakan yang berbeda itu justru pengucapan yang mirip, tapi karena beda penulisan, ya maka dia sangat berbeda Beda artinya. lagi. Oke, kalau khosyiin itu artinya tadi khusyuk. Kalau khosyiin, nah itu artinya khosyiin rendah itu tadi. Nah, ini kalau wakanu lana khosyiin, ini kan khusyuk. Oke, oke, kita kembali ya, Bu. Oke, terus munasabatut tasniyah, kenapa dinamakan ini ya? Karena Allah menceritakan tentang hari kiamat dalam surat ini, wa min asma'ihil ghasyiyah. Ya, jadi salah satu dari nama kiamat itu, al-ghasyiyah itu. Alati taghsyana sukuluhum. Mungkin nanti Mbak Novi kalau ketemu di kamus juga bisa. Ghasyiyah itu kalau nggak salah itu terliputi ya. Terliputi artinya itu. Karena ada kan hadis Nabi yang mengatakan gimana itu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah itu loh yang apa namanya? Tidaklah berkumpul seseorang dalam satu majelis ya atau di rumah Allah lalu mereka membaca Quran gitu kan? Mengkaji Al-Qur'an illa an hafat humul malaikah kecuali akan dikepung oleh malaikat wa ghasyiyat humur rahmah dan akan dikepung diliputi oleh kerahmatan itu. Nah, itu akar katanya. Nah, Sehingga kalau majelisnya Zoom gini, Ustazah. sama aja sih, Bu. Kalau majelisnya ya kan mungkin sehingga karena begini, Bu, kalau kita memaknai Quran maupun hadis itu kan sebetulnya tidak letterlek secara harfiah apa adanya. Jadi misalnya di situ disebutkan di rumah Allah gitu ya. Di rumah Allah. Nah, tapi kan ada makna di dalamnya itu. Nah, kalau dia di rumah Allah tapi ngerumpi, apakah dia mendapatkan eh, liputan malaikat dan juga apa namanya ghosyiathum rahmah gitu. Jadi lebih pada makna dalamnya. Maka kita kalau memahami teks Quran maupun hadis, di samping kita memahami secara lafzinya, kita juga memahami pesan di dalamnya itu. Sehingga menurut saya kalau Zoom tapi yang dikaji adalah Quran ya kita sama mendapat apa kita sama seperti yang mendapatkan rahmat seperti apa yang disampaikan oleh hadis itu. Justru sebaliknya, kalau di masjid misalnya, di majelis tapi dia ngerumpi gitu kan, atau malah tidak melakukan kajian-kajian Quran, tapi hal lain ya mungkin tidak termasuk yang dituju oleh hadis ini begitu. Jadi memaknainya itu kalau kalau menurut saya dalam memaknai apa dalil-dalil baik Quran maupun hadis itu. Jadi di samping makna harfiahnya, karena kalau kita artikan harfiahnya tadi begitu Bu. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum dalam rumah-rumah Allah ya. Lalu mereka itu membaca Quran, mengkaji, maka apa yang didapatkan akan dikepung oleh malaikat ya. Kemudian mendapatkan rahmat Allah. Nah, terus yang lainnya itu apa? Disebut-sebut oleh Allah namanya. Disebut-sebut oleh Allah namanya. Ya, contohnya misalnya kita itu kalau dalam satu pertemuan gitu ya, misalnya taruhlah ada presiden gitu. Terus kita dipanggil itu, Bu Us. Misalnya menghadiri acara wisuda gitu kan, terus presiden datang. Terus Bu Us putrinya terbaik
wisudawan terbaik. Terus Bu Us dipanggil gitu kan, disebutkan betapa bahagianya kita gitu. Apalagi kalau itu yang disebut-sebut Allah yang menyebutnya gitu. Nah, itulah keutamaan dari orang yang datang di majelis ilmu. Ya, di majelis ilmu dan mengkaji Al-Qur'an dan mempelajarinya, membaca Quran dan mempelajarinya. Nah, itu ada kata ghasyiyatuhumur rahmah. Itu allati taghsyan nasa quluhum. Oke, nah kemudian al-muhawwirur raisi surah. Jadi apa tema pokok dari surat ini? Yang pertama adalah at-tadhkiru bijazail abrori wa jazail kufar. Jadi kalau kita baca terjemahan dari ayat tadi dari ayat 1 sampai 26 itu kan di situ eh, semacam ada pemetaan ya, apa balasan bagi orang yang berbuat baik dan apa balasan bagi orang-orang yang kafir gitu. Abror itu orang yang baik. Nah, dari kata birun itu juga kan birrul walidain, itu berbuat baik kepada orang tua. Jadi akar katanya sama dengan itu abror. Nah, kemudian mawadhi usura al-mubarakah. Nah, apa sih tema yang ada dalam surat ini ya? Tema-temanya yang pertama adalah bayanu jazail kafirin. Penjelasan tentang balasan bagi orang kafir. Nah, itu ada di ayat 2 sampai 7 tadi ya. Wujuhu yauma idzin khosyi'ah tadi. Amilatun nasibah taslana ron hamiyah. Jadi masuk ke neraka yang menyala-nyala tadi. Nah, ini ayat 2 kita baca. Jadi wajahnya tertunduk hina. Lalu dia payah gitu. Kemudian masuk api yang sangat panas, disiram dengan mata air yang sangat panas juga. Makanannya dhori, ya, makanan yang berduri, yang panas gitu. La yusminu wa la yughni min ju', ya pastilah makanan seperti itu kan nggak mungkin mengenyangkan. Nggak mungkin menghilangkan lapar gitu. Nah, itu jazaul kafirin tadi, balasan bagi orang kafir. Nah, kemudian tema yang kedua, bayanu jazail mukminin. Bisa kita lihat di ayat 8 sampai 16. Silakan Mbak Novi dibukakan lagi. Nah, kalau ayat 8 itu kan wujuhui yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Coba kalau kita sambil bayangkan itu ya. Betapa indahnya penggambaran surga itu. Ya. Di apa? Fiha sururum marfu'ah itu tadi wa akwabum maudhu'ah wa namariqu masfufah dan seterusnya itu tadi. Oke. Nah, itu jazaul mukminin. Maaf, berikutnya Mbak Novi. Kembali ke, nah itu tadi ya, bayanu jazail mukminin. Balasan bagi orang beriman. Nah, kemudian yang ketiga, laftun nadhori lil adillatil kauniyah. Laftun itu kan artinya menoleh ya. Menoleh pandangan. Maksudnya adalah menggiring pandangan ya kepada adillah, petunjuk-petunjuk al-kauniyah. Kauniyah itu alam ya. Petunjuk alam semesta. Maka di situ tadi kan diberi pertanyaan, tidakkah kamu memperhatikan apa itu unta bagaimana diciptakan? Nah, itu berarti kita itu di Al-Quran mengajak kita untuk berpikir. Itu coba dia perhatikan itu loh unta itu bagaimana Izin diciptakan. lagi Ustazah. Gimana, Bu? Nah, di sini juga di surat ini kenapa binatang yang disebutkan itu unta? Nah, itu mesti ada itu, Bu. Ada kekhasan tertentu. Yang itu tugas kita untuk mencari. Nanti kalau saya pernah dapat itu apa namanya penjelasan tentang kenapa yang disebut dalam Quran ini adalah unta. Jadi antaranya mungkin ya, misalnya kalau kita sekilas ini yang kita juga masih perlu referensi lebih dalam lagi ya. Misalnya kan unta itu binatang yang kuat melakukan perjalanan jauh misalnya.
Dan tentu banyak hal-hal lain. Nanti kapan-kapan saya share kalau saya pernah dapat itu tentang kenapa Quran menyebutkan kata ibil untuk kita mentadaburi atau memikirkan tentang itu. Karena di situ kan kita kayak diajak gitu loh Bu, untuk berpikir gimana ya penciptaan unta itu. Alam apa tadi? Ilal ibli kaifa khuliqat tadi. Afala yamduruna, apakah kalian tidak melihat ilal ibili kepada unta tadi khuliqat. Ya unta itu yang paling kuat untuk jalan jauh karena dia nggak selalu minum ya karena punya apa itu Air itu ya. air di dalam kantongnya misalnya. Dan mestinya banyak rahasia-rahasia ilmiah yang lain Bu dari unta tersebut. Itu ya. Jadi ini kita diajak untuk memikirkan tentang alam semesta. Berikutnya ke ayatnya Mbak Novi, afala yanzuruna ila kaifa khuliqat wa ilas sama ya, kepada langit, terus kepada bumi, kan? Apa saja itu tadi. Jadi binatang itu tadi unta, lalu langit, kemudian gunung, kemudian bumi. Nah, ini kan bagian dari alam semesta yang Al-Qur'an mengajak kita untuk memikirkan hal itu. Nah, biasanya dari ayat yang sependek ini, Bu, kalau bagi ilmuwan, nah ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Maka nanti misalnya mereka menemukan kenapa bumi itu di situ digunakan kata sutihat, itu dihamparkan. Karena untuk kata hamparan itu saja dalam Quran kan banyak penyebutannya, Bu. Misalnya bumi itu disebut mihadun di surat An-Naba itu kan alam naj'alil ardo mihada. Tidakkah kami menjadikan bumi itu mihadun? Nah, mihadun artinya juga hamparan. Nah, di sini kenapa menggunakan kata sutihat misalnya? Sutihat itu berarti akar katanya ya satoha. Lalu apa bedanya dengan mahada? Nah, kalau mahada itu oleh mufasir diartikan sama dengan kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan kan sampai ke liang lahat. Nah, berarti itu kan ada akar kata yang sama. Sehingga kalau diartikan dengan terjemah yang lain, tidakkah kami menjadikan bumi itu buayan atau ayunan gitu. Nah, makna dalamnya apa ya? Karena kita di bumi ini segala fasilitas Allah penuhi. Dipilihnya planet bumi untuk tempat tinggal manusia itu saja sudah hal yang sudah Allah pertimbangkan dengan sangat jeli bahwa inilah manusia itu tempat tinggalnya ya di bumi. Soalnya kalau ditempatkan di planet-planet lain ya nggak akan bisa hidup misalnya mungkin karena terlalu panas atau ketersediaan air tidak cukup misalnya atau nggak ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi di bumi ini kan Allah penuhi segala fasilitas itu. Nah karena dipenuhinya segala fasilitas itu sehingga manusia itu terlena dengan fasilitas itu seperti dibuai. Nah itulah maka di situ disebutkan alam naj'alil ardo mihada yang sekilas artinya hamparan, tapi makna dalam dari hamparan itu bukan hanya hamparan, tapi diartikan juga ayunan. Ayunan atau buayan itu karena di bumi ini Allah sediakan segala fasilitas untuk manusia yang membuat manusia itu seperti terbuai, seperti di dalam ayunan. Nah, itulah begitu dalamnya makna Quran itu. Oke, nah untuk sutihat mungkin kapan hari Bu ya bisa dibahas lagi. Akar katanya apa, terus artinya apa gitu ya. Oke. Nah, itu tadi jadi laftun nadhori lil adillatil kauniyah itu maknanya adalah menggiring pandangan ya supaya kita ini memikirkan tentang alam raya. Nah, inilah dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat at-tadzkiru biyaumil hisabil azim. Ya. At-tadzkir itu peringatan, biyaumil hisab pada yaumul hisab ya, hari akhir nanti al-azim yang besar.
Mungkin kembali ke ayatnya boleh Mbak Novi, ayat 21 ya. Nah, lasta'ina illa man tawalla wa kafar ini karena orang yang berpaling dan kafir itu fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan mengadab dengan azab yang besar. Oke. Baik. Kembali ke kitabnya Mbak Novi. Nah, sekarang berikutnya adalah fawaid walataif atau faidah atau rahasia di sekitar surat ini. Yang pertama, layastatiu ahadun mahmakana an yatahakkama fi qulubin wa masyaira wa i'tiqadatil akharin. Jadi di sini disebutkan seseorang itu tidak bisa ya menguasai hati, perasaan, keyakinan orang lain. Maka tadi kan disebutkan lasta alaihim bimusaitir. Nabi Muhammad saja tidak bisa menaklukkan pamannya untuk beriman kan? Maka di sini ya seseorang tuh nggak bisa menguasai, ya tahakkam itu artinya menguasai fikulub hati, masyair, perasaan dan juga keyakinan orang lain. Walaupun ya sudah berusaha keras. Sehingga maka tugas kita itu ya yang mau ikut ngaji ayo gitu. Yang enggak ya enggak apa-apa. Misalnya gitu. Karena kita nggak punya apa namanya? Kuasa ya. Nggak bisa menguasai meyakinkan orang begini begitu. Ya kita mengajak. Maka dakwah itu kan artinya mengajak. Ya kalau mau ikut ayo, kalau enggak ya itu dalilnya. Lastu alaihim bimusaitir gitu. Saya tidak bisa menguasai mereka. Nah, kalau Allah Ta'ala fi suratil A'la, jadi ini Bu, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini kan surat yang disunahkan untuk dibaca oleh imam ketika dalam sholat id, 2 id ya, atau sholat Jumat. Nah, ternyata ada titik temu dari 2 surat ini, apa? Di surat Al-A'la itu ada kata fadzakir inna fa'atidz dzikra. Di surat Al-Ghasyiyah ada kata fadzakir innama anta mudzakir. Nah, jadi ada kesamaan 2 kata itu. Walidzalika fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma al-a'la al-ghasyiyah kulla jumu'ah. Jadi setiap sholat Jumat Rasulullah membaca 2 surat ini. Dan kan berdekatan ya, al-a'la sama al-ghasyiyah itu. Kalau kita sholat Id biasanya kan kebanyakan lah ya. Kalau misalnya ada imam yang ingin variasi surat lain ya monggo gitu, tapi mostly 2 surat ini yang dibaca oleh imam dalam sholat Id maupun sholat Jumat. Nah, kemudian yang ketiga, niqaul jawi minal ibaratil khadisyah wal mahataratil farighah min anwa'in na'im. Niqaul jawi itu sambil cek kamusnya. Niqaul jawi. Jawi itu cuaca dijadi. Jawun itu cuaca. Cuaca. Niqo itu mungkin naqiya itu apa? Clear gitu Mbak ya. Bersih. Bersihnya cuaca atau lingkungan gitu. Minal ibaratil khadisyah. Dari ungkapan yang tidak berguna wal mahatarotil farighah. Mahatarot. Ini kayak perlu cari kamusnya ini. Min anwa'in na'im. Dari macam-macam kenikmatan. Coba Mbak bisa buka lagi di ayat 11 tadi. Ayat 11 bunyinya latas ma'u fiha laghiyah. Di sana. Oh, maksudnya gini loh mungkin, Bu. Di surga itu kan tidak mendengarkan hal-hal yang nggak berguna gitu. Nah, ini maknanya adalah satu lingkungan yang kondusif gitu. Kira-kira pelajarannya begitu. Itu adalah tempat atau hunian yang sunyi gitu loh. Yang sepi dari perkataan-perkataan yang
tidak berguna. Nah, itu kan bagian dari kenikmatan dunia. Kira-kira begitu. Bagian dari satu kenikmatan itu adalah kita tinggal di satu hunian yang mana hunian itu sunyi gitu. Ya sunyi sih mungkin bisa banyak arti ya. Kalau orang takut ya sunyi Varigo banget. kosong ya sih Cere. Iya Mbak, Varigo Varigo. itu kosong. Mahatarot ini mungkin kayak bising kebisingan gitu loh mungkin ya. Nikoul jawi minal ibaratil khadisyah wal mahatarot. Ini akar katanya saya agak nggak tahu itu yang mahatarot itu. Ya, jadi kalau saya pahami dari konteks kalimat ini adalah bersihnya lingkungan atau cuaca ya dari hal-hal yang membuat bising gitu ya. Itu adalah salah satu dari kenikmatan gitu loh. Nah, misalnya saudara-saudara kita yang di Gaza gitu, ya kan tidak mendapatkan kenikmatannya hilang gitu ya. Karena kan bising gitu. Oh, suara bom dan lain-lain ini gitu. Nah, tapi kalau ketika kita tinggal di satu tempat gitu, sejuk, damai, tenang. Nah, itu kan bagian dari salah satu kenikmatan gitu loh, di samping nikmat-nikmat yang lain. Nah, itulah gambaran kenikmatan surga gitu. Jadi itu pesannya begitu. Nah, kemudian yang keempat, al-farqu baina ata wa jaa fil Qur'anil Karim. Ini di ayat berapa ya? Jadi Quran itu untuk menyebut kata datang itu bisa menggunakan jaa, bisa menggunakan ata. Maka di sini ada kata faida ja'atit matul kubro. Ada faida ja'atis sokoh itu kalau diterjemah bahasa Indonesia sama-sama artinya datang. Tapi apa sih bedanya menggunakan ata dengan ja'a? Nah, ini disebutkan. Kalau ata itu tastakdimu fisyai alladhi fihi yusrun wasuhulah. Jadi kalau kata ja'a itu sesuatu yang datangnya itu dengan mudah. Gitu. Tastakhdimu fi syai'il ladzi fihi masyaqqah wa su'ubah. Wa ta'ammal ma'i hadhil ayatil karimah fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'atis sakhah. Tomah dan kubra itu coba tomah itu artinya apa Mbak di situ? Kalau sakhah itu kan suara keras ya. Mbak Rafi mungkin bisa buka surat An-Nazi'at dan Abasa. Nah, jadi kalau menggunakan kata ata ya, itu artinya keadaan yang mudah. Kalau ja'a itu artinya keadaan yang susah. Ini saya agak kurang paham sih ininya. Naziat ayat berapa tuh Cere? Ayat berapa anak? 34, Mbak. Fa'idza ja'atit tammatul kubra dan ada di surat Abasa itu fa'idza ja'atis sakhah. Nah, jadi di sini ja'a artinya besar, kiamat telah datang. Sakhah juga artinya tiupan sangkakala ya. Nah, tapi di situ digunakan kata ja'a, sementara yang ghosyah ini digunakan kata ata. Nah, menurut penulis buku ini, kalau ata itu sesuatu yang datang, itu dengan ata tastakhdimu fi sya'ilati fihi yusrun wa suhulah. Jadi mudah, kalau ja'a itu datang dengan masyaqqah, kesulitan. Nah, maka ini nanti karena informasinya ini kan juga masih apa ya sangat sederhana gitu. Mungkin nanti kita perlu cari lagi kedalaman arti dari pernyataan ini.
Abbaratil ayatu anil kalam haula yaumil qiyamah wal kalamu yasirun walam tu'abbar anil hudur awil wuku walidzalika abbarat bi'ataka. Mungkin karena ini, maksudnya kalau di sini kan menggunakan kata hadis. Ada hadis. Hadis itu berarti artinya berita. Nah, berita itu menyampaikan berita itu kan mudah. Nah, tapi peristiwanya itu nanti besar. Maka kalau di ja'a ini kan langsung menggunakan peristiwanya. Tomah, sohoh gitu. Tapi kalau yang di ghosyiyah ini ada kata hadis, yaitu kabar atau berita. Nah, kalau menyampaikan kabarnya saja kan mudah itu. Tapi kalau peristiwanya itu besar. Maka kalau untuk tomah dan sohoh itu digunakan kata ja'a, sementara hadithul ghosyiyah dengan menggunakan ataka. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari buku ini. Ya, Mbak, sudah selesai satu tema. Apakah ada yang mau didiskusikan? Tapi saya cuma punya waktu 2 menit karena setelah ini saya harus ngajar keluar. Ya. Teacher, Oke. anakku ini Indung penasaran ya. Udah Gimana, nenek. Ndung? Ya, Ya. Indung penasaran nenek-nenek aja mending bodoh teh bisa teh ya. Iya, di surga nggak ada nenek-nenek. Cuma di ayat Al-Baqarah ayat 65 tadi kan disebutin di sini ya bahwa orang yang melakukan pelanggaran Allah tuh mengutuk ya. Ya, Jadilah ya, kamu kera yang hina kan. ya, ya. Terus teori Darwin itu mah bagian Banovi dan harusnya mah yang Kalalinter. Iya, iya, Ndung. Bahwa mengatakan katanya kera itu memang berasal dari manusia gitu. Apakah benar ada sangkut pautna? Ta Indung teh penasaran didinya sok bagian Banopi, Balia, Banonong kan Kalalinter Baiin. Sok Oh, dicek ya. apa Oke, benar Ndung. si kera yang dikutuk dari Allah. Teori Darwin mengatakan bahwa bahwa kera itu berasal dari Manusia. dari manusia gitu. Nah, ada sangkut pautnya enggak? Oke, oke, Ndung. Saya jawab dulu karena saya juga buru-buru. Nanti kalau Mbak Novi, Mbak Amel, dan Mbak yang lain, Mbak Nonong mau bantu, mungkin Zoom-nya masih tetap bisa dinyalain ya. Jadi ayat ini, Ndung, bicara tentang kaum Yahudi. Umatnya Nabi Musa, yang mereka itu, karena ini bicara tentang Yaumus Sabat. Jadi, mereka itu ada tinggal di satu wilayah yang mana di situ itu banyak ikannya, banyak ikan gitu. Nah, mereka itu kan ibadahnya itu hari Sabtu, Ndung. Hari Sabtu. Nah, kalau enggak salah tuh misalnya awalnya tuh hari Jumat gitu ya. Terus kalau hari Jumat itu pada banyak ikan, terus mereka tuh nyari ikan. Akhirnya digantilah hari Sabtu gitu. Peribadatan mereka itu. Nah, ketika sudah beri waktu hari Sabtu, ternyata mereka tuh masih ngeyel aja gitu, masih tetap nyari ikan. Maka akhirnya mereka dikutuklah jadi kera karena nah itu kalau penjelasan keterkaitan ayat ini dengan kera gitu, Ndung. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Ashabus Sabat namanya, Ndung. Jadi ada satu kaumnya Nabi Musa yang tinggal di satu tempat ya. Nah, di situ banyak ikan. Mereka ini kalau disuruh beribadah malah sukanya nelayan, pergi cari ikan gitu. Karena mereka tidak menghiraukan ibadahnya, akhirnya dikutuklah jadi kera. Nah, gitu. Nah, itu singkat ceritanya begitu. Nanti kalau pengen cerita lebih panjang. Nah, untuk yang teori Darwin, nanti biar Mbak Novi sama bagian Mbak Novi, Mbak Nonong, Mbak Iin. Ya, kalau yang teori Darwin itu. Mbak Amel, Mbak Us. Tapi saya mohon izin dulu, Mbak ya. Nanti ditutup ya. Ya, soalnya saya mau keluar ngajarnya. Ya, mohon maaf. Silakan bisa dilanjutkan. Ya, sama-sama Indung. Terima kasih yang selalu setia, Indung. Teacher, apa sekalian ditutup aja, Teacher? Oh, ditutup aja, Mbak.
Ya, mangga. Oh, oke Mbak, baik. Kirain kalau Mbak Novi masih mau ngobrol sama Indung. Nanti lagi. Japri. Insya Allah lain waktu. Ini kebetulan ada acara juga sebentar lagi. Oh, oke. Ya, baik kalau gitu. Maaf ya, Ndung. Nanti kapan-kapan Nggak kita ini. apa-apa. Ya, soalnya Bisa saya ngajarnya jam Mbak Novi. 10:04 dan harus keluar rumah. Ya, Jadi takutnya. Mari kita akhiri dengan baca Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Indung, Mbak Nonong, Mbak Amel, Mbak Ustaz. Novi, Bu Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Novi, Mbak Sama-sama. Amel. Oke, terima kasih. Ibu, Pak Bu. Ya, sami-sami. Mbak Novi ditutup. It's